Halo teman-teman semuanya, welcome to a place to be noisy. Dimana kali ini aku mau sharing tentang seleksi administrasi dari PPG Prajabatan. Oke, diperhatikan ya teman-teman baik-baik. Yang pertama, kalau kalian belum daftar akun dan punya akunnya, tapi udah ngecek kelinearitasan kalian atau bukan kelinearitasan ya, ada nggak sih jurusan-jurusan atau program studi yang ingin kalian sesuai dengan kalian ketika S1 dan bisa kalian masuki di PPG ini. Kalau udah sesuai, kayak aku misalnya di matematika ada pendidikan matematika, maka aku langsung buat akun. Nah, buat akunnya kalian bisa masuk ke ppg.kemendikdasmen.go.id. Masuk ke sana, setelah itu kalian pencet yang daftar PPG calon guru. Misalnya di atasnya ada warna merah tulisannya dibuka. Diklik di sana, setelah itu kalian bisa daftar sebagai peserta. Diklik yang daftar sebagai peserta, diisilah segala macamnya, aku lupa. Sorry, aku nggak bisa sampaikan karena aku lupa. Setelah itu, kalian kalau udah selesai baru bisa login SIM PKB. Login aja di sana. Pencet login yang ada di bagian tadi ketika kita mau daftar akun. Jadi ada 3 baris kayak bentuk elips gitu, di sana 3. Terus habis kayak gitu kalian bisa pencet yang tengah, ada tulisan login SIM PKB. Login di sana. Setelah itu kalian bisa lihat di sini ada beberapa hal yang perlu diisi. Nah, yang jadi kendala ternyata bukan cuma aku, tapi teman-temanku yang lain tuh, salah satunya adalah mereka merasa ragu buat daftar PPG. Jadi mereka menunda terus untuk mengisi seperti bagian-bagian yang padahal mudah banget untuk diisi, kayak biodata diri, kuesioner refleksi diri, itu kan mudah untuk diisi ya. Gak perlu mikir yang ruwet banget, tapi mereka menunda itu. Dan akhirnya aku sendiri itu H-2 apa H-3, H-2 kayaknya, aku baru menyelesaikan semuanya, baru mulailah isi-isi yang lainnya gitu, karena terlalu banyak pertimbangan di kepala. Padahal kan bisa sambil jalan aja dulu ya, kayak kalau belum bayar isi aja dulu semuanya, kayak esai juga diisi dulu aja. Padahal karena kan ada 1 bulan waktunya ya, kayak kurang dari 1 bulan, kayak misalkan ada 2 minggu lah yang tersisi ketika aku tahu udah ada PPG Prajabatan, bahkan lebih dari itu kan. Pokoknya ada kesalahan di sana lah di diri aku dan juga teman-teman aku yang lainnya yang aku dengar ceritanya sama-sama kebingungan dan ngerasa ragu. Akhirnya mereka nggak ngisi dan akhirnya ada yang telat lah ngisinya dan gak dapat TUK-nya di tempat, which is di Jawa Barat. Untuk daerah aku ini mereka nggak dapat di sana, jadi mereka ngambilnya nanti aja tahun depan kalau ada gitu, karena kelalaian tersebut dan pertimbangan yang terlalu over lah. Tapi kalau kalian emang udah yakin gak mau, ya gak masalah. Tapi kalau masih nimbang-nimbang, mending sekalian isi aja dulu. Kayak kalau misalkan kalian punya waktu rehat dan sebagainya, isi aja dulu, gampang kok isinya. Oke, untuk yang pertama nih, bagian harus diisi adalah biodata diri. Kalian tinggal dipencet aja yang bagian biodata diri. Di pinggir juga ada, di bagian pinggirnya nanti tulisan modul tahap 1. Nah, ada isinya, bawahnya biodata diri. Isi, ada informasi umum di sini, kayak nama lengkap, NIK yang sesuai KTP, agama, alamat domisili sekarang, kemudian alamat yang sesuai KTP, jenis kelamin, TTL, tempat tanggal lahir, kemudian nomor KK, nomor WhatsApp aktif, keterbatasan khusus atau disabilitas, nanti ditanyain apakah ada keterbatasan khusus atau tidak. Ada juga alamat surel aktif, nomor ponsel, pendidikan terakhir, bidang pendidikan S1 atau D4-nya, kemudian nama ibu kandung. Sampai sana aja ada 14 item yang perlu diisi dan ini mudah banget teman-teman, tinggal nyalin doang. Selanjutnya isilah biodata kemahasiswaan. Biodata kemahasiswaan ini aku lupa banget yang diisi apa aja. Cuman di sini yang tertera adalah status lulusan, asal daripada perguruan tinggi S1 SD4-nya, IPK-nya berapa, nama mahasiswanya siapa, asal prodi S1 dan D4, kemudian nomor ijazah. Nah, aku awalnya nggak tahu nih nomor ijazah sebenarnya. Hanya saja ternyata aku jadi tahu nomor ijazahnya ini karena aku lupa di mana ngeceknya. Aduh, aku lupa pokoknya. Teman-teman bisa cek di tempat lain tentang gimana cara cek nomor ijazahnya atau status aktif teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, dicek di sana, muncul tuh nomor ijazahnya berapa ternyata. Selain mereka tahu bahwa kita udah lulus atau kita masih aktif sebagai mahasiswa, tulisannya di sana, kita juga bisa dapat nomor ijazahnya. Nah, selain yang tadi udah aku sebutin, kita juga harus isi nama sesuai ijazah, NIM S1
dan atau D4 terus tanggal lulusnya. Dah. Sampai di sana kita bisa isi bidang PPG-nya. Ini cuma ngeklik doang. Kalian jurusan apa sih? Dulunya program studinya apa? Aku waktu itu matematika, dan nanti ketika kalian klik enter udah di save semuanya, kalian akan muncul di sana perguruan-perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG dengan bidang studi yang sama seperti kita ketika S1 gitu. Nanti muncul tahu nih ada di mana, ada di Aceh ternyata, di Jogja juga ada, di Jabar ada, banyak banget pokoknya nanti yang muncul. Jika mungkin sesuai dengan bidang studi kalian. Setelah itu kita bisa isi pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, ini teman-teman yang waktu kemarin aku isi tuh mepet banget, jadi aku bingung banget. Aku tuh sering ngikutin seminar-seminar gitu karena selain aku mahasiswa juga, aku aktif sebagai organisasi di kampus, mengikuti organisasi di kampus. Nah, akhirnya kalau misalkan lagi ada acara-acara kayak seminar dan sebagainya, aku tuh ada di sana mendengarkan, kadang jadi MC juga di sana. Jadi aku merasa aku sudah mengikuti seminar-seminar tersebut, karena kan yang biasanya orang-orang masukin dan bener banyak teman-teman aku masukin tuh kayak mereka ngikutin pelatihan A, B, C, D, E, atau enggak yang online itulah pokoknya, yang keterimanya itu sertifikatnya setelah kayak H+3 atau H+4-nya gitu. Itu kan lama ya, sedangkan waktu yang aku punya cuman 3 atau 2 hari kemarin. Jadi akhirnya aku mikir nih, apa yang pernah aku ikutin ya sebelumnya. Nah, karena misalkan aku nggak punya tuh si sertifikatnya sebagai bukti, aku masukin aja foto ketika aku berkegiatan tersebut. Kayak aku juga pernah ikut pelatihan karya tulis ilmiah, aku workshop karya tulis ilmiah, terus aku nggak punya tuh si sertifikatnya. Nah, akhirnya aku masukin aja foto aku ketika di acara tersebut, which is ya aku jadi peserta juga di sana, mendengarkan dan mendapatkan ilmu di sana juga. Gitu deh. Jadi teman-teman yang ngerasa terlalu mepet waktunya dan bingung banget nih mau masukin apa, terus daripada dikosongin karena kita harus ngisi 3 ya. Nggak harus sih sebenarnya, ya isi aja 3 gitu, karena itu kan yang paling maksimal, berarti yang paling terbaik di penilaian kacamata kita. Kalau full ya itu yang terbaik lah, isi aja semuanya sesuai dengan teman-teman yang pernah, pokoknya pelatihan yang pernah kalian ikutin gitu. Aku waktu itu ngisi yang dari kampus-kampus aja, kayak pelatihan waktu itu ada apa ya disebutnya, ICT itu aku masukin pelatihan. Kemudian yang waktu itu ada juga pelatihan yang buat tes bahasa Inggris sama bahasa Arab, aku masukin aja. Workshop juga aku masukin, yang sesuai aja aku masukin semuanya. Ada yang aku masukinnya sertifikat, ada yang bentuknya foto, ada gitu. Ini buat teman-teman yang ngerasa bingung aja, aku pokoknya gitulah aku isinya. Setelah itu kita masukin pengalaman berorganisasi. Pengalaman organisasi ini nanti yang diisi adalah nama organisasinya, kedudukan teman-teman di kedudukan organisasinya di mana, di Univkah atau eksternalkah dan sebagainya, lama bergabungnya, kemudian peran atau anggota kalian sebagai apa, nanti ada pilihannya, tinggal diklik, kayak kalau nggak salah ada ketua, bendahara, sekretaris, anggota atau apalah pokoknya dan sebagainya. Teman-teman tinggal klik sesuaikan dengan posisi kalian semuanya. Terus isi juga deskripsi organisasinya, jelasin organisasinya itu sebenarnya kayak gimana, bergerak di bidang apa dan seperti apa. Kemudian terus juga peran dalam organisasi yang kalian lakuin lah, pokoknya perannya kalian ngapain aja di dalam organisasi tersebut. Nah, ini biasanya ada batasan penulisan, jadi teman-teman yang pengen ping banyak banget tolong cek dulu, ternyata ada batasannya, entah itu 200 kata atau 150. Pokoknya antara 150 sampai 200, kalau nggak 100 sampai 200 lainnya segitu. Cek dulu ya nanti sebelum menulis. Aman kok, cuman ngecek doang mah nggak akan jadi apa-apa. Cek doang aja, udah. Nanti isi 3 hal yang sama. 3 hal yang sama itu maksud aku perintahnya sama, cuman isi aja dengan 3 organisasi yang berbeda gitu. Terus kalau misalkan nggak punya organisasi yang wah gimana ya, isi aja yang pernah kalian lakuin secara berkelompok gitu kan, daripada dikosongin mending diisi dengan apa yang kalian pernah lakukan. Misalkan di sekolah atau di mana berperan sebagai ketuanya, kegiatannya apa, jelasin aja. Pokoknya yang bagus deh teman-teman merangkai kata-katanya, yang penting kan itu suatu hal yang real dan teman-teman lakuin, ada hasilnya gitu. Sip. Lanjut, pengalaman menjadi sukarelawan.
Nah, di sini diisi dengan nama program atau aktivitasnya apa, penyelenggara programnya siapa, ruang lingkup programnya itu adalah komunitas di dalam kampus atau di luar kampus, nanti tinggal dipilih. Terus tugas dan peran kalian sebagai sukarelawan diisi. Ini juga sama, dideskripsikan. Teman-teman harus sekitar isinya sama kayak tadi, antara 100 sampai 200 kata. Isinya 3 juga sama ya. Di sini aku masukin juga tentang KKN. Aku masukin di sini. Gitu. Lanjut adalah pengalaman melatih dan mengembangkan orang lain. Nah, ini isinya adalah aktivitas pengembangannya apa, kemudian sasaran pengembangannya siapa, dan kalian harus ceritain juga proses pengembangan yang dilakuinnya. Jelasin proses pengembangannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, dan hasilnya atau dampaknya itu kayak gimana terhadap seorang yang kita kembangkan tersebut atau yang kita latih. Sip, sampai sana diisinya juga sama 3-3, dan perhatiin juga sama penulisannya antara 100 sampai dengan 200 kata. Oke, selesai di sana, kita udah bisa napas lega nih, karena itu kan yang bagian-bagian yang kayak kita harus mikir lumayan ya. Selain esai maksudnya itu kita harus mikir lumayan juga. Nah, setelah itu kita bisa isi hobi. Hobi ini aku isi 3, dan aku isinya yang semuanya aku tekunin lebih dari 1 tahun. Dan di sana ada pilihan nih, bahwa hobinya apa yang ditekunin. Bisa diklik, bisa ditulis aja. Semau kita bisa ditulisnya. Setelah itu, lama menekuninya itu berapa lama. Ada yang lebih dari 1 tahun, terus kurang dari 1 tahun, beberapa bulan lah pokoknya. Nanti ada pilihannya lama menekuninya berapa jangka waktunya. Sip. Isi 3 juga sama. Setelah itu kita isi nomor kontak daruratnya. Siapa nih yang mau dicantumkan, namanya siapa, hubungan dengan pemilik kontaknya itu apa, nomor telepon sama alamat beliau. Aku ngisi ayah kemarin. Terus dokumen penting itu pas foto aja. Pas fotonya kita pakai pakaian formal, pakai kemeja warna putih, dasi hitam, rambut rapi buat yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek juga. Bagi yang pakai hijab, pakai kerudung, pakai jilbab, warnanya hitam. Dan latar belakangnya itu warna biru. Teman-teman bisa lihatlah referensinya banyak ya. Katanya ukurannya 4x6, cuman di sini nggak dicantumin apa-apa, jadi aman aja. Yang penting bisa diupload aja gitu. Sip, dari sana aku sih langsung isi kuesioner refleksi diri. Aku lupa banget ini isinya apa aja. Cuman aku masih inget ngisinya itu kemarin adalah cuman antara benar salah atau ini range kayak setuju tidak setuju, ragu-ragu, yang kayak gitu doang. Skala Likert 1 sampai 5. Udah gitu doang. Mudah, gak lama kok ngisinya. Nah, sebelum kita bisa ngisi keberminatan lokasi mengajar, bisa bayar, bisa upload fakta integritas, kita harus menyelesaikan dulu esai, guys. Oh, bukan harus nyelesain dulu esai sih. Kita harus bayar dulu, ya nggak sih? Kita harus bayar dulu intinya. Jadi kemarin lalainya aku ini adalah aku tuh terlalu banyak searching ya. Jadi aku ngeliat ternyata orang lain itu banyak yang bilang bahwa isi dulu aja, bayar dulu aja biar bisa ngamanin TUK, which is tempat untuk ujiannya. Tapi ternyata aku baca ada yang dia nggak bisa ngisi lagi esai. Aku nggak tahu nih dia serius atau enggak. Tapi cuma satu komen itu yang aku lihat, bahwa dia nggak bisa ngisi lagi esai dan belum selesai esainya dia udah bayar. Nah, aku takutnya kondisinya jadi kayak gitu, tapi ternyata mostly hampir semuanya. Berarti itu kan kayak anomali aja satu gitu, hal yang aneh aja satu terjadi kepada orang tersebut. Ini orang lain tuh bisa, jadi mereka bayar dulu, ngamanin tempat TUK-nya dulu, tempat ujiannya. Setelah itu baru deh mereka isi esai, dan itu nyantai banget guys. Jadi dia udah punya tempatnya yang deket dari rumahnya, tempat lokasi ujian yang lebih dekat. Dan aku menyarankan kalian juga kayak gitu aja, karena mostly nggak ada yang gagal kok ngelakuin hal tersebut. Jadi mereka ngamanin dulu lokasi TUK, setelah itu baru ngisi esai, dilengkapin esainya. Dan aku harap kalian juga mengamankan itu dulu, karena aku lumayan jauh guys. Aku dari rumahku ini ke Bogor itu 4-6 jam, lama, capek di jalan. Tapi alhamdulillahnya selamat sampai sekarang bisa ngasih video ini ke kalian semuanya. Oke, kalau udah diisi misalkan, atau enggak kalian mau udah jauh-jauh hari nih daftarnya, aman, berarti kalian masih bisa
untuk ngelengkapin esai dulu, misalkan masih ada 2 minggu atau 3 minggu lagi, isi dulu aja di seminggu itu. Kelengkapan esainya isi dulu, ada 6 poinnya sampai F. Masing-masing itu ada 2 sampai 4 hal yang harus diisinya. Itu ada segitu pokoknya. Nanti kalian tinggal isi aja di bagian sonanya ya. Diisi aja. Oke, yang pertama itu ada peran aktif dalam komunitas atau lingkungan sekitar, merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Terus ada isinya lagi berapa, 4 hal lah, pokoknya banyak. Nanti daripada videonya panjang banget, aku nanti kasihlah di video yang lainnya ya insya Allah. Terkait dengan esai ini nanti aku jabarin ada apa aja isi-isinya dari masing-masing poin. Oke, pokoknya ada 6 hal yang perlu diisi dari esai ini, cukup panjang. Kalau nggak salah paling mentok tuh 500 kata ngisinya. Oke, lanjut setelah isi esai, isi keberminatan lokasi mengajar. Ini kalau udah bayar ya. Seingat aku kalau udah bayar, keberminatan lokasi mengajar di mana, kabupaten mana, provinsi mana, terus juga kalian pengen kuliahnya itu di mana gitu. Cuman provinsi doang kalau kuliah. Setelah itu kalian bisa bayar. Total tagihannya itu kalau kemarin ada 200.000 biaya pendaftarannya, biaya admin layanannya 2.500. Jadi 200.000, 2.500. Gitu, ini 24 jam. Bayarnya ya, jadi cuma 24 jam. Dikasih waktunya nanti teman-teman bayar. Nanti ada bank-banknya sama caranya buat bayarnya kemana aja, seperti apa aja. Itu kemarin aku pakai BNI. Dan aku kan nggak punya bank BNI ya. Yang mobile pun aku nggak punya ya, KTM-nya aja aku nggak punya. Jadi aku waktu itu TF ke temanku yang udah daftar, dia punya mobile BNI. Terus habis kayak gitu akhirnya M-Banking BNI. Terus aku kasihin ke dia uangnya, dilebihin sesuai dengan apa harus bayarnya. Setelah itu baru deh dia yang TF, kita kasih aja token bayarnya ke dia. Aman, nanti kita minta bukti TF-nya untuk diupload gitu. Setelah itu isi fakta integritas. Ada 2 ya, ada elektronik fakta integritas, ada unggah fakta integritas. Kalau aku pakainya yang unggah, karena ternyata aku gak begitu paham dan waktunya mepet kan kemarin seperti yang aku udah jelasin. Jadi aku unggah fakta integritas aja. Tinggal aku print. Setelah aku print, aku isi dulu. Jadi aku ubah dulu, awalnya kan dapetnya PDF, terus aku ubah jadi Word. Setelah jadi Word, aku isi aja semua hal yang perlu diisi di sana. Entah itu nama, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, alamat, aku isi semuanya. Setelah itu aku tanda tangan di atas materai ya. Setelah itu kita scan, terus upload. Nanti ada tulisannya kok uploadnya harus bentuk apa, PDF kah atau JPG dan sebagainya. Nah setelah itu selesai deh. Tinggal kita menunggu aja kartu pesertanya nanti ketika kita sudah kirim semua berkasnya nih. Oh iya lupa nih aku. Jadi nanti kita bisa pencet kata kirim berkas. Nah, setelah kirim berkas itu kita masih bisa isi esai. Yang penting waktunya belum sampai dengan kita selesai selesai di 15 November ya kemarin. Oh bukan deng, sampai kita selesai aja pokoknya pas mau ditutup, pokoknya ditutup si pendaftarannya sampai sana gitu. Kita masih bisa isi esainya. Kalau sekarang udah nggak bisa tentunya. Jadi esai itu sebenarnya ngisi yang poin A dulu, B-nya nggak bisa dibuka. Selesai yang A baru bisa isi yang B gitu. Gitu sih teman-teman. Buat fakta integritas juga aku mau nambahin, kalau kalian mau tulis tangan, jadi kayak dapat PDF-nya terus di print, terus isiannya kayak nama dan sebagainya kalian tulis tangan, itu juga nggak masalah banget, bisa kok. Gitu deh yang aku mau sharingin. Setelah itu kalian tinggal tunggu aja, nanti muncul pengumumannya. Kalau kemarin aku malam munculnya ya, jadi katanya jarang pagi, jadi ada orang-orang yang begadang nungguin pengumuman administrasi. Tapi mereka ternyata pengumumannya itu munculnya di malam hari atau gak di sore hari gitu, paling siang jam 3.
Kalau aku kemarin, aku nggak tahu jam berapa, pokoknya pas sore-sore ngecek tuh belum ada. Jadi ternyata malam-malam dan aku baru cek besoknya. Dan alhamdulillahnya jaraknya masih 2 hari lagi ke waktu ujian aku. Gitu deh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, bye-bye everyone. See you later. Nanti ada pengumuman lulusnya. Pokoknya di tanggal tersebut. Nanti muncul juga untuk lokasi TUK-nya di mana dan sebagainya. Yo, yang ada pertanyaan yang lainnya, kalau misalkan aku nggak jelas nih ketika menerangkannya, boleh ditanyain di bawah ya, supaya lebih pasti aja dan sesuai sasaran apa yang pengen kalian tahu. Bye-bye. Semoga jadi manfaat.